ini kita semangat ya untuk membuat suatu gebrakan baru untuk hati kita, supaya itu sesuai dengan doa yang kita jaga magisterium atau ajaran gereja. Nah, di sini nanti kita akan melihat bagaimana sih kita melihat bagaimana supaya kita itu bisa bersyukur tentang Allah yang sudah memberikan kita suara hati. Lalu bagaimana cara kita untuk mendisiplinkan serta memahami peran dan fungsi untuk bertindak secara benar dan tepat untuk mengelola suara hati kita itu sendiri. Lalu tujuan kita untuk mempelajari tentang suara hati itu kita mampu memahami peran dan fungsi dari suara hati kita. Lalu kita bersyukur kepada Allah atas karunia suara hati kita itu sendiri. Lalu kita juga disiplin terhadap suara hati. Disiplin dalam artian kita bisa mengelola suara hati itu ke arah yang lebih baik lagi. Lalu mewujudkan tentang pemimpin yang punya hati nurani. Lalu ibu mau bertanya pada kalian, bagaimana kesanmu setelah membaca cerita di atas? Apa kesannya? Silakan disampaikan. Karena kita sudah mendengar cerita tentang pemimpin yang punya hati nurani. Oke, nanti Kak. Kesannya dia mengajarkan kita bahwa hidup sederhana. Oke. Sederhana harus mencontoh kehidupan kita. Sederhana tidak sombong, tampil seadanya. Oke. Walaupun dia raja, kita sederhana. Oke, makasih untuk Andika. Beri tepuk tangan dulu untuk Andika. Yang kedua, apa yang dialami pertama kata sebelum dilantik tadi? Saya, Oke, Mai. pada malam itu sebelum dilantik, putra mahkota itu bermimpi tentang rakyat yang dipaksa untuk membuat mahkota dari emas. Di situ putra mahkota melihat banyak sekali banjir air mata dari setiap rakyat yang berkumpul. Oke, ya. Apa yang dialami oleh putra mahkota sebelum dilantik? Dia bermimpi tadi ya. Bermimpi melihat bagaimana rakyatnya, bagaimana orang mempersiapkan untuk pelantikan. Ada tadi air mata, ada pengorbanan yang begitu besar dari masyarakat untuk pelantikan itu sendiri. Dirubuk hati nurani manusia menemukan hukum yang tidak diterima dari dirinya sendiri, melainkan harus ditaati. Suara hati selalu menyerukan kepadanya untuk mencintai dan melaksanakan apa yang baik dan menghindari apa yang jahat. Bila mana suara hati menggemakan dalam bentuk hatinya, jalankan ini, elakkan itu. Sebab dalam hatinya manusia menemukan hukum yang ditulis oleh Allah. Martabatnya ialah mematuhi hukum itu dan menurut hukum itu pula ia akan diadili. Lanjut. Suara hati ialah inti manusia yang paling rahasia sanggar suci. Di situ seorang diri bersama Allah yang biasanya menggema dalam hatinya. Berkat hati nurani dikenal secara ajaib hukum yang dilaksanakan di dalam cinta kasih terhadap Allah dan sesama. Atas kesetiaan terhadap hati nurani, umat Kristiani bergabung dengan sesama lainnya untuk mencari kebenaran moral yang ditimbulkan baik dalam hidup perorangan maupun dalam kehidupan kemasyarakatan. Ya, ini yang berbicara dari artikel Gaudium et Spes artikel ke-16. Kita lanjut lagi dari Katekismus Gereja Katolik. Hakim bagi kita agar nanti hakimnya dalam hati kita itu kepada yang baik atau kepada yang buruk. Itu berarti tergantung dari kitanya mau bertindak seperti apa ya. Lalu di sini kita akan mengamati sebuah kisah inspirasi bagi kita agar kita nanti memahami makna dalam pemimpin yang punya nurani. Jadi silakan diperhatikan. Salah satu teman kalian akan
Oke, sudah? Sudah diamati, sudah diingat jalan dan alur ceritanya seperti apa? Kita silakan dalam kelompoknya berdiskusi tentang dua gambar yang kita amati tadi, lalu tentang video yang sudah kita perhatikan dulu yang kelompok satu mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan perhatikan ke sini dulu. Kita temukan masalah apa yang terjadi dari gambar dan video di atas, catat dan analisa. Yang kami simpulkan adalah dia kehilangan garam di hidupnya, namun Tuhan menggantikannya dengan yang lebih baik karena dia bersikap baik dan rendah hati. Perumpamaan seperti kita selalu sedih ketika kehilangan sesuatu yang berarti hidup kita. Namun Tuhan selalu menambahkan kita dan memberikan kebahagiaan bagi kita. Karena Tuhan serta yang baik dan berbudi Tuhan. Oke, yang ketiganya Pak, sikap seperti apa yang tepat ketika menghadapi suara hati yang tumpul? Mengikuti hati nurani dalam segala hal. Seseorang yang selalu berbuat sesuai dengan suara hatinya, maka hati nuraninya akan semakin terang, tepat dan berwibawa. Oke, sudah? Sudah. Ya, tepuk tangan nih orang tua satu. Terus selanjutnya nomor berapa? 2 atau 3? 2. Ayo. Yang pertama, masalah apa? Yang ditemukan dari video dan gambar yang kalian lihat tadi. Bapak 3? Gimana? Menemukan masalah apa yang terjadi dari gambar dan video di atas. Dan analisa yang kami temukan dan mengamati sebuah video tadi, saya mendapat seorang gadis kecil kehilangan sebuah balon karena tertiup angin sehingga ia merasa sedih dan hampa. Dan tiba-tiba ada Tuhan menghampiri dia datang dan mengasihi dia sehingga dia senang sekali bahwa dia dan Tuhan dunia itu dah. Oke, itu yang telah ditemukan ya. Informasinya apa? Informasi yang kamu dapatkan dari gambar dan video di Informasinya kami dapatkan kesan juga dia mendapatkan cobaan yang bertubi-tubi, mendapat cobaan sehingga dia bisa melewati cobaan tersebut karena Tuhan kasih cobaan yang begitu lumayan. Tapi dia mampu melewatkan. Jadi disitulah Tuhan mengajarkan kita bahwa mengikuti jadi hamba Tuhan itu tidaklah mudah, membutuhkan rintangan dan cobaan sehingga bisa dekat dengan Dia. Oke, yang kedua. Yang ketiga, itu seperti apa yang tepat ketika menghadapi suara hati yang tumpul? Menurut kelompok kami sudah diskusi sikap menghadapi suara hati yang timbul. Kami menjawab seperti berdoa, berterima kasih dan bersyukur apa yang telah diberikan oleh Tuhan, karena Tuhan telah memberikan hati nurani dengan bisa berpikir yang baik dan benar. Oke, sudah? Nah, makasih. Tepuk tangan untuk kelompok kedua. Kelompok kedua, silakan sampaikan apa yang sudah. Saat itu saya sedang menunggu taksi di pinggir jalan raya. Beberapa waktu menunggu, tiba-tiba sebuah taksi menepi dan berhenti tepat di depan saya. Seorang penumpangnya, perempuan muda, keluar dan menghampiri saya untuk menanyakan tentang sebuah jalan di Jakarta Timur. Karena bukan warga setempat dan tidak hafal nama-nama jalan. Dengan didahului permintaan maaf saya mengatakan tidak tahu. Bukannya berterima kasih, perempuan itu justru tidak mau menerima perintah
sebuah taksi. Sang pengemudi minta tolong saya untuk menjawab HP yang baru saya berbunyi. HP tersebut milik penumpang yang tertinggal. Ketika saya menghubungi nomor yang baru, saya tekan miss call ke HP tersebut. Orang yang menjawab panggilan tersebut langsung memaki-maki dengan kata-kata kasar serta menuduh saya telah mencuri HP miliknya. Kata kunci dari dua kejadian tadi adalah kejujuran. Kisah pertama berkata jujur dan kisah kedua berbuat jujur. Meski nampaknya berbeda, hasilnya sama, yaitu memaki-maki dengan kata-kata kasar, kemarahan dan penghinaan bahwa tuduhan sebagai pencuri. Apapun resikonya, kejujuran harus kita junjung tinggi dan harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab kejujuran merupakan salah Ketiga, itu dari proses suara hati. Sekarang kita mau merefleksikan apa yang sudah kita. Hukum Allah kepada orang yang fasik. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Ya Allah, dengarlah suaraku pada waktu aku mengadu. Jagalah nyawaku terhadap musuh yang dahsyat. Sembunyikanlah aku terhadap persepakatan orang jahat, terhadap kerusuhan orang-orang yang melakukan kejahatan, yang menajamkan lidahnya seperti pedang, yang membidikan kata yang pahit seperti panah, untuk menembak orang yang tulus, hati dari tempat yang tersembunyi. Ini ya, belajar yes, Katolik harus Nomor dua, Satu, dua, tiga. Jangan menutupi